剣は響きが違うぜ。エクスプロージョン。 Halo Klikers, balik lagi dengan saya Raka di channel Klik Showtime. Di video kali ini spesial ya, saya akan membahas mengenai Rider Pink. Ya, kenapa Rider Pink? Karena tadi pagi lagi hangat-hangatnya debut dari Kamen Rider Slash yang berwarna pink, magenta. Tapi bentar dulu, untuk magenta ini sebenarnya turunan dari pink. Karena dalam warna itu kan ada yang merah, ungu, terus ada oranye, hijau. Nah, di situ ada pink. Sedangkan pink untuk turunannya yaitu carnation, strawberry, bubblegum, magenta, dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi intinya magenta itu ya bisa dikatakan pink ya teman-teman. Walaupun magenta is not pink, tapi ya magenta sebenarnya salah satu dari warna pink. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas. Di sini ada 9 rider yang berwarna pink atau magenta versi Klik Showtime TV. Jadi kalau misalnya ada lagi versi pinknya, teman-teman bisa menambahkannya di kolom komentar ya. Dan disclaimer dulu sebelumnya, saya membahas untuk rider pink ya, bukan rider yang mempunyai form pink seperti Ghost Ore Himiko itu kan warnanya pink, tapi bukan itu yang saya bahas, itu form namanya. Sedangkan rider pink ya emang itu ridernya warnanya pink atau magenta. Langsung aja tanpa basa-basi kita bahas di Kutu Kumpul Ngomongin Tokusatsu episode 27. Ya, di rider pink atau magenta pertama kita di sini ada Kamen Rider Raya. Henshin. Mungkin teman-teman sudah kenal dengan Kamen Rider ini karena sangat legend ya teman-teman. Untuk series dari Ryuki, Raya ini adalah rider yang berasal dari series Kamen Rider Ryuki ya, yang rilis pada tahun 2002. Seperti yang teman-teman lihat, untuk warna dari Raya ini adalah magenta. Ya, magenta atau pink ya teman-teman. Raya sendiri adalah rider pertama yang mempunyai warna seperti ini. User dari Raya ini adalah Miyuki Tezuka. Aktor yang memerankan Tezuka ini adalah aktor yang sama dengan Hiroya Fujimiya yang menjadi Ultraman Agul ya teman-teman. Dalam series Kamen Rider Ryuki, Tezuka adalah peramal yang memiliki deck kartu dengan kontrak monster dunia cermin berbentuk pari. Yang paling unik dari kemampuan Raya ini adalah dia bisa mengcopy senjata dari rider lain seperti senjata milik Ryuki, Knight, dan lain sebagainya. Dan untuk motif dari bentuk Kamen Rider Raya ini ya mirip-mirip dengan style rambut orang Tionghoa atau Cina di masa lalu ya. Zaman dulu itu yang rambutnya itu diikat ke belakang kayak gitu ya teman-teman. Diikat atau diarahkan ke belakang itu, dan untuk kepalanya itu kayak botak-botak itu depannya ya teman-teman. Form dari Kamen Rider Raya ini sih saya suka ya karena khas banget. Apalagi itu dari Ryuki. Rider-rider yang ada di series Ryuki itu kan bagus-bagus ya formnya ya teman-teman. Tapi sayangnya ya pada Rider Time Kamen Rider Ryuki itu dia jadi parah sih itu. Saya kecewa ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ganti ke pembahasan lain di Rider Pink atau magenta ya, yang kedua. Siapa lagi kalau bukan Kamen Rider Decade? Mungkin dari teman-teman semua yang nonton video ini sudah tahu dengan Kamen Rider yang luar biasa kuat ini ya teman-teman. Warna yang unik dan Tsukasa Kadoya yang menjadi Kamen Rider Decade membuat rider ini sangat berkesan untuk saya ya teman-teman. Terutama kisahnya yang traveling ke antar dunia Kamen Rider. Untuk Decade ini pertama kali debut pada seriesnya tahun 2009. Dan terakhir muncul pada series Kamen Rider Zio, dan di movie itu movie Kamen Rider Reiwan The First Generation 2019. Gimana ya, saya bahasnya gimana ini untuk Kamen Rider Decade? Karena mungkin sudah terlalu banyak yang tahu ya, jadi saya skip dulu deh. Untuk Kamen Rider Decade ini ya intinya warnanya magenta deh, karena kalau saya bilang pink mungkin nanti ada yang protes. Lanjut di poin yang ketiga.
Kamen Rider Malika. Kamen Rider yang usernya tanpa berubah aja udah kuat ya teman-teman. Yup, usernya dari Kamen Rider Malika ini adalah Yoko Minato. Yoko ini sebenarnya aktornya itu udah sering ya muncul di series Tokusatsu. Yoko ini adalah seorang asisten yang merangkap sebagai bodyguard. Jadi ya jelas ya teman-teman, kenapa sih Yoko ini bisa terlihat kuat? Karena dia seorang bodyguard. Dia pertama kali ditawari bekerja untuk YGG Drasil oleh Ryoma Sengoku. Dan dia juga sangat loyal ya terhadap Ryoma. Walaupun akhirnya dia tertarik dengan Kaito, sang Kamen Rider Baron. Oh ya, Kamen Rider Malika ini muncul di series Kamen Rider Gaim episode 14 pada bulan Januari 2014. Awal debutnya sih keren banget ya teman-teman, di mana dia berada di atas bersama 3 pengguna Genesis driver lainnya. Apalagi di momen ini adalah awal-awal diperkenalkan driver baru setelah Sengoku driver. Jadi Sengoku driver ini adalah yang digunakan Kamen Rider Gaim ya teman-teman, dengan terang-terangan dan jelas. Ya itu keren banget sih, itu muncul 4 ya, berempat itu para pengguna Genesis driver. Oh ya, saya ingin membahas mengenai form dari Kamen Rider Malika ini ya teman-teman. Untuk motif dari rider ini gabungan antara buah persik atau peach, terus ada gabungan antara motif tentara Arabian dan pemanah. Serta kalau teman-teman ingat, untuk suara hensinya Kamen Rider Malika ini suaranya itu terdengar seperti musik-musik Timur Tengah ya teman-teman. Dan saya suka dengan form ini karena bagus sih. Lanjut aja ke poin yang keempat ya teman-teman, yaitu Kamen Rider Dark Necrom P atau Pink. Stand by. Kali ini sesuai lagi ya teman-teman, Pink kan identik dengan cewek. Nah, Kamen Rider Dark Necrom P atau Pink ini juga usernya adalah cewek, yaitu Alia. Alia adalah putri dan anak kedua dari Grand Imperial Majesty Adonis, serta kakak dari Adele dan Alain. Alain ini yang jadi Kamen Rider Necrom ya teman-teman, third rider di series Kamen Rider Ghost. Oh ya, kenapa sih tadi saya bilang kalau Alia ini anak kedua? Karena Alia ini mempunyai kakak yang bernama Argos. Dan Argos ini yang menjadi Kamen Rider Dark Ghost, serta dia juga menjadi Kamen Rider Extremer. Untuk form dari Dark Necrom P atau Pink ini sangat mirip dengan Kamen Rider Necrom. Ya, jelas banget di sini ya. Cuma ya ada beberapa warna yang di repaint, contohnya pink, terus ada hitamnya juga. Sama nggak tahu deh kalau ada detail-detail lain yang ditambahkan ya. Tapi sayang banget sih untuk Dark Necrom Pink ini eksklusif, hanya muncul di series Kamen Rider Ghost episode 39. Untuk karakter dari Alia ini sih saya suka ya, karena dia One-chan banget alias kekakak-kakaan. Dan ya cakep itu ya teman-teman. Oke, next langsung saja ke Kamen Rider yang kelima, yaitu Kamen Rider Exit. Kamen Rider yang banyak fanboy dari RTV-nya ini memang sudah tidak asing lagi ya, dengan warnanya yang sangat pinky abis. Untuk user dari Exit ini ya siapa lagi kalau bukan Hojo Emu, seorang dokter magang sekaligus pecinta game atau gamer. Kamen Rider Exit sendiri muncul pada tahun 2017. Mari kita review sedikit ya mengenai bentuk dari Kamen Rider Exit ini ya teman-teman. Untuk bentuk awalnya yaitu Mighty Action X level 1. Tapi di sini yang menjadi form andalan adalah level 2-nya ya. Cara Exit berubah menjadi level 2-nya cukup mudah ya teman-teman, dengan cara menggeser tuas pegangannya pada driver dari kiri ke kanan. Untuk temanya sih game banget ya teman-teman. Saya ingin mereview tambahan ya untuk bentuk dari Kamen Rider Exit dari atas sampai bawah. Dan kita akan melihat bentuknya dari bagian atas dulu ya. Untuk helmnya itu apa itu, rambut jabrik gitu ya teman-teman kayaknya temanya ya. Serta untuk matanya itu mata-mata iya game banget deh. Ke bawah itu ada semacam tombol-tombol kayak joystick gitu, dan ini nyawanya di dadanya itu. Serta ini ya untuk armornya sih nggak terlalu gede banget. Lebih ke switchnya ya teman-teman ini. Dan kalau kita lihat drivernya juga gede banget sih. Driver, terus ini bagian tangannya,
itu juga nggak terlalu banyak ornamen, simple. Jadi ini cocok untuk pergerakan yang lincah gitu. Untuk sepatunya juga ya game banget sih, kayak kekanak-kanakan banget. Tapi ini cocok sih untuk X-Shade ini ya, Kamen Rider X-Shade, sesuai dengan temanya yaitu game ya. Oke, jadi itulah yang bisa saya bahas mengenai Kamen Rider X-Shade, mungkin nggak terlalu panjang. Lanjut di Kamen Rider yang keenam, yaitu Kamen Rider Poppy. Balik lagi ke female rider ya. Jadi kali ini dari seri X-Shade juga. Berbeda dengan Rider Pink sebelumnya yang entitasnya itu adalah seorang manusia, yang menjadi Kamen Rider Poppy ini bukan ya. Dia adalah seorang Baxter atau virus yang merangkap menjadi perawat juga di Seito University Hospital, tempat koas atau magang dari Hojo Emu. Ya, Hojo Emu itu yang menjadi main karakter di series Kamen Rider X-Shade ya. Poppy ini bisa berubah menjadi bermacam-macam karakter ya teman-teman. Dia bisa menjadi perawat, terus menjadi asisten yang biasa dipanggil Asuna, idol, maid, dan karakter game dengan nama Poppy Pipo Papo. Wah, pokoknya kalau ada karakter yang mencerminkan seorang cosplayer ya ini Asuna cocoknya ya teman-teman. Berbeda dengan virus atau Baxter lainnya yang notabene itu kebanyakan jahat atau menjadi villain, Poppy ini baik ya teman-teman. Tapi sayangnya di beberapa episode saat Kronos itu bapaknya dan Kuroto, di saat Kronos muncul dia berbalik ke pihak musuh dan menjadi villain. Di saat itulah Poppy mendapatkan Bagel Driver 2 yang membuatnya berubah menjadi Kamen Rider Poppy. Walaupun sempat menjadi villain, pada akhirnya Poppy sadar dan balik lagi jadi baik ya. Oh ya, saya ingin membahas sebentar mengenai bentuk dari Kamen Rider Poppy ini ya. Bisa kita lihat di sini untuk helmnya. Helmnya itu semacam rambut ya teman-teman. Rambutnya mirip dengan rambut Poppy yang itu ya. Rambut cepak-cepak itu apa sih namanya ya? Pokoknya rambut pendek gitu ya. Serta matanya ya, matanya mirip dengan Kamen Rider X-Shade. Terus ada kayak love-nya gitu. Di bandonya ada bandonya juga ya. Lanjut ke bawah itu armornya itu kayak love itu di pundaknya ya teman-teman. Serta kalau kita perhatikan di sini ya drivernya nggak terlalu besar sih. Dibandingkan Kamen Rider Exit itu drivernya lebih besar sih menurut saya ya. Jujur saya nggak terlalu suka dengan form dari Kamen Rider Poppy ini karena lebih ke robot-robot gitu ya teman-teman. Sedangkan Poppy itu kan kayak virus atau Baxter. Tapi formnya itu malah mirip sama robot. Ya, saya kurang cocok sih ya, teman-teman. Oke, lanjut di Kamen Rider yang ketujuh, yaitu Kamen Rider Zio. Kamen Rider yang bisa dibilang terkuat di era Heisei, tapi setelah dia berubah menjadi Oma Zio ya. Karena sebelum menjadi Oma Zio ya gitu deh. Walaupun rider ini nggak pink-pink amat ya teman-teman, tapi ada beberapa ornamen pinknya, yaitu pada bagian visor, terus garis-garis pada armor, tangan, serta tubuhnya. Untuk bentuknya sendiri sih bagus ya, tapi kalau boleh jujur, saya nggak suka dengan usernya, yaitu Tokiwa Sogo. Dimana main karakternya ini kayak gimana ya, kelemar-kelemar gitu nggak sih? Ya, saya mohon maaf ya kalau rada menyinggung ini. Tapi ya saya lebih suka dengan karakter semacam Tsukasa Kado ya yang menjadi Kamen Rider Decade itu ya. Walaupun seriesnya Decade itu ngeselin tapi karakternya mantep lah. Jadi itu ya yang bisa saya bahas mengenai Kamen Rider Zio. Sebenarnya masih banyak sih. Tapi karena saya di sini membahas mengenai pinknya saja ya teman-teman. Lanjut di poin yang ke-8 yaitu Kamen Rider Jin. Kamen Rider yang baru-baru saja muncul ya di series Kamen Rider sebelum Saber, yaitu series Kamen Rider Zero One, di mana Zero One ini rilis pada tahun 2019. Jin ini juga bukan manusia ya, sama seperti Poppy, tapi dia bukan virus atau Baxter, melainkan seorang Humagir atau robot. Untuk Kamen Rider Jin ini usernya juga sama dengan namanya, yaitu Jin. Dan debut Henshin-nya wah keren abis sih ini ya teman-teman. Saat tubuhnya itu diselimuti sama sayap Falcon dan boom, muncul beberapa part yang melekat pada tubuhnya Jin alias Kamen Rider Jin.
Ini untuk switchnya sih benar-benar pink ya teman-teman, bukan cuma garis atau visornya doang. Malah ini kebalikannya, untuk switchnya warna pink tapi ornamennya itu ada semacam putih-putih metal dan visornya juga hijau dengan tali-tali perekat berwarna hitam pada tubuhnya. Nah itu yang bikin saya suka ya. Bagus lah pokoknya, itu saat dia Henshin itu ada kayak apa ya namanya, kayak perekat-perekat itu yang merekatkan armornya itu ke dalam suitnya Kamen Rider Jin. Kamen Rider Jin ini pertama kali muncul pada episode 6 Kamen Rider Zero One, dan di episode 25 dia mendapat upgrade form dengan nama Burning Falcon. Tapi udah nggak pink lagi ya teman-teman, lebih ke arah warna merah. Jadi itulah yang bisa saya bahas mengenai Kamen Rider Jin. Lanjut lagi ke poin yang terakhir, atau Kamen Rider Pink alias Magenta yang terakhir ya teman-teman, yaitu Kamen Rider Slash. Ini lebih ke magenta kayaknya ya teman-teman. Baru-baru debut tadi ya, dan langsung saja saya bahas ini ya. Waduh, karena hype banget ini untuk Kamen Rider Slash. Dari usernya dulu ya. Untuk user dari Kamen Rider Slash ini, dia bernama Tetsuo Dai Shinji. Yap, mekaniknya dari Sword of Logos. Di episode-episode sebelumnya sudah di-spoil ya teman-teman mengenai Kamen Rider Slash ini. Pertama, ketika Sophia memanggil Dai Shinji dengan nama Slash. Dan selanjutnya dimunculkan sekilas pedang dari Slash, yaitu Onjuken Suzune. Kemudian pada hari ini episode 9 Kamen Rider Saber, muncullah Kamen Rider Slash, dimana saat genting-gentingnya Kamen Rider Saber, Blades, dan Espada kewalahan melawan Megiddo yang bisa tembus pandang itu ya. Apalagi ditambah dengan Kamen Rider Caliber yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Disitulah datang Dai Shinji membawa pedang Onjuken Suzune dan Hazelnut to Grito Wonder Ride Book. Sesampainya di lokasi, berubahlah Mamang Dai Shinji ini menjadi Kamen Rider Slash. Asli ini keren banget sih ya munculnya dari Kamen Rider Slash ini, kayak hero-hero itu ya teman-teman yang datang di akhir-akhir dan di saat genting. Oh ya, untuk kekuatan dari Slash atau Dai Shinji ini, dia mempunyai kekuatan yang super pada pendengarannya. Jadi walaupun Megiddo yang tembus pandang itu tidak terlihat, Slash tetap bisa tahu pergerakannya dari suara ya teman-teman. Selain itu uniknya di sini ketika Slash menggunakan Bremen no Rock Band Wonder Ride Book, sifatnya berubah drastis. Wah ini jadi dia dari yang awalnya kalem menjadi berisik dan ya rock abis ya teman-teman. Pokoknya mantep inilah ya untuk Kamen Rider Slash debut kali ini. Ya jadi itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Jadi mana nih rider berwarna pink atau magenta lah ya, favorit dari teman-teman semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Raka pamit undur diri, dan yang mau follow-follow Instagram saya boleh saya taruh di sini ya. ID-nya @raditman. Dan sekarang Klik Showtime juga ada TikToknya ya. ID-nya sama, yaitu Klik Showtime. Selengkapnya saya taruh di kolom deskripsi ya. Sekian dari saya. Ciao.